Bukan cuma itu. Coba kita lihat bulan di malam hari, matahari di siang hari. Tanpa kabel, kenapa kira-kira bisa menyinari di siang hari, menerangi di malam hari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhanlah yang selayaknya kita sembah, karena kita ketahui dialah yang menciptakan segala-galanya yang ada di dunia ini. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua. Nabi yang kita ikuti ajarannya sehingga kita selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa alhamdulillah kita sudah di hari yang ke-26 atau malam ke-26 bulan suci Ramadan. Dan insya Allah 4 hari lagi mungkin kita lebaran, kalau tidak cukup puasa mungkin 3 hari lagi. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak amalan-amalan kita. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selayaknya kita di dunia ini diciptakan adalah kita itu diberikan akal. Untuk apakah kita diberikan akal? Untuk berpikir. Kita ini berpikir, karena adanya pikiran kita maka kita di dunia ini adalah menjadi khalifah, menjadi pengganti, menjadi pemimpin. Oleh karena itu, apa hal-hal yang perlu kita pikirkan? Ada hal yang perlu kita pikirkan sebagai umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira apakah hal-hal yang perlu kita pikirkan sebagai umatnya, umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menurut jumhur ulama, ada sekitaran 5 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, yaitu kita harus berpikir bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pemirsa perlu kita berpikir bahwa kita harus yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kira-kira? Itu adalah sebuah keyakinan. Saya sudah sampaikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah yang saya sering sampaikan. Jadi yang pertama kita harus berpikir bahwa betul-betul ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 53, di surah Fussilat ayat 53 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in shahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi bukti sebagai buktinya bahwa Allah mampu
Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan bumi ini adalah tanpa bahan. Nah, kita kira-kira saja yang hadir di dunia ini, kita ingin bikin lemari, pasti ada bahannya. Bahannya adalah kayu. Kita mau bikin kapal, bikin pesawat, pasti ada bahannya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa terciptanya dunia ini, terciptanya bumi ini, tidak ada bahannya, kecuali itu adalah ciptaan, bahwa betul-betul ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, apa yang perlu kita pikirkan, yaitu kita pikirkan bahwa apa kira-kira yang Allah berikan kepada kita, apa kenyamanan yang Allah telah berikan kepada kita. Ya rega ko pak basa bogi makadai pikiri ki penyaman nafang Allah Ta'ala. Ketika kita ingin menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyaknya yang diturunkan kepada kita nikmatnya, betapa banyaknya penyaman dia yang kasihkan kepada kita. Di dalam Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika sekiranya engkau ingin menghitung nikmatnya Allah, kau tidak mampu menghitungnya karena begitu banyaknya nikmatnya Allah. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita berpikir, apa kira-kira kenyamanan yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, angin atau udara yang tiap hari yang tidak pernah berhenti. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur kembali, udara itu kita hirup terus, tidak pernah berhenti. Tapi bayangkan di dunia ini yang kita pakai hirup adalah kipas. Ketika mati lampu, apa gunanya sebuah kipas? Tidak ada. Maka oleh karena itu, sebagai manusia kita harus berpikir bahwa inilah adalah kenyamanan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itu. Coba kita lihat bulan di malam hari, matahari di siang hari. Tanpa kabel, kenapa kira-kira bisa menyinari di siang hari, menerangi di malam hari? Sedangkan lampu saja, ketika dia mati lampu, habis kiwaknya maka mati. Itu adalah kenyamanan yang Allah berikan kita. Oleh karena itu sebagai manusia kita mampu berpikir. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kira-kira yang perlu kita pikirkan? Yang nomor ketiga, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka yang bisa menakutkan kita. Jadi ketika kita melakukan perbuatan hal-hal yang salah, maka kita akan dibalas dan akan ada neraka tempat kita. Jangan sampai nantinya kita akan menyesal. Oleh karena itu, berpikirlah, gunakanlah akal Anda. Sebagaimana di dalam Al-Quran yang mengatakan, afahasibtum annama halaknakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya apa? Diri kita hidup di dunia ini itu tidak diciptakan dengan sia-sia. Ketika kau melaksanakan perbuatan yang tidak senonohnya, yakin dan percaya bahwa ada neraka yang menunggu kamu. Oleh karena itu, marilah kita sering berbuat baik. Yang keempat, apa yang harus kita pikirkan sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di dunia ini? Selanjutnya yang perlu kita pikirkan, yaitu kita memikirkan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Quran Al-Ghafir ayat 40 mengatakan, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa yang melakukan perbuatan amal soleh, barang siapa yang mengerjakan perbuatan amal soleh, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rega ungkana matappa, ketika dia beriman, maka dia dijanjikan dikasih masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang harus kita pikirkan, bahwa ketika ada neraka, ada surga. Oleh karena itu, saya mengajak kepada hari, marilah kita berbuat baik untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita pikirkan, yaitu bagaimana kira-kira amal kita atau kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perbuatan kita sudah baik, apakah sholat kita sudah baik, apakah puasa kita sudah baik, apakah sesama kita tetangga sudah baik. Itu yang perlu kita pikirkan.
Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di akhirat kelak nanti ketika kita dibangkitkan semua, jangan sampai kita malu terhadap teman-teman kita. Wih, ya Allah, nangisnya karena malu. Oleh karena itu, marilah kita pikirkan bagaimana kebaikan kita. Mudah-mudahan kebaikan kita ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Perlu kita ketahui adalah malu. Di dalam hadis mengatakan innal haya'a minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Atau kemakadatu syiri itu adalah bagian dari tepat. Jadi sebagai manusia kita harus mampu berpikir apa yang harus kita pikirkan, yaitu yang tadi kita sampaikan bahwa kita harus berpikir bahwa betul-betul ada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berpikir bahwa ada nikmat yang Allah turunkan kepada kita, dan kita juga harus berpikir bahwa ada neraka untuk orang yang tidak mau mendengar, dan ada surga untuk orang yang mau mendengar. Dan yang terakhir yang perlu kita pikirkan adalah kita ingat bagaimana kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti di akhirat kelak kita malu sehingga malu itu keringat kita berenang di atas keringat kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita berpikir sebagaimana selayaknya kita manusia yang diberikan akal dan untuk menjadi pemimpin khusus untuk diri kita sendiri. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.